Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi dengan saya Dr. Panji Aksan dalam acara kesayangan kita, dimana lagi kalau bukan di Rehat Ruang Sehat. Hari ini kita akan kembali membahas masalah kesehatan yang sedang hangat bersama dengan narasumber yang luar biasa pastinya ya. Hari ini spesial, kalau biasanya kita siaran dari studio, ini kita langsung berada di Laboratorium Kateterisasi Jantung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, sebelumnya saya ingin terlebih dahulu menyapa kepada para pemirsa yang sudah bergabung. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan tidak lupa saya juga ingin menyapa kepada segenap pasien dan juga pengunjung yang saat ini berada di lingkungan rumah sakit kita tercinta, Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang maupun Banjarbaru. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami dan semoga segera diangkat dari segala penyakit sehingga dapat kembali berkumpul dengan keluarga tercinta pastinya ya. Baik pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan, hari ini kita spesial ya, kita berada di ruang kateterisasi jantung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang berada di Cardiac Center. Ini merupakan salah satu fasilitas pelayanan jantung yang tersedia di rumah sakit kita tercinta ya, yang mana biasanya tindakan ini akan dilakukan untuk pelayanan diagnostik ataupun terapi beberapa penyakit jantung. Nah, pastinya nanti akan kita bahas lebih lanjut ya, kira-kira apa saja sih ya tindakan yang dilakukan ketika kateterisasi jantung, apa indikasinya, kemudian apa efek sampingnya ya. Ataupun ada juga alternatif-alternatif yang lain ya, tentunya akan kita bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu beliau Dr. Aditya Budi Prakoso, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Assalamualaikum Dr. Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Ya. Hari ini kita Sama-sama. berada di ruang kateterisasi jantung ya dok ya, di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Ini merupakan salah satu fasilitas pelayanan kita kepada pasien-pasien yang menderita penyakit jantung ya dok ya. Mungkin ini pemirsa di rumah sudah banyak yang mendengar mengenai kateterisasi jantung, tetapi mungkin masih juga banyak yang asing atau belum tahu lebih lanjut dok mengenai tindakan ini. Jadi sebenarnya tindakan ini dok, kateterisasi jantung begitu ya dok. Ini tujuannya apa dok? Atau pengertiannya apa dok? Oke, terima kasih Dr. Panji. Jadi yang dimaksud dengan kateterisasi jantung itu adalah tindakan diagnostik yang menggunakan kateter. Pada prinsipnya seperti itu. Diagnostiknya untuk apa? Yaitu untuk mengetahui ada nggak sih penyempitan di pembuluh darah koroner. Nah, lewatnya apa? Lewatnya pembuluh darah tepi dari tangan ya, atau arteri radialis maupun dari arteri femoralis atau dari kaki pangkal paha. Cuman di dalam pembuluh darah koroner itu, kalau sudah terdeteksi ada penyempitan, apakah penyempitannya ini signifikan atau tidak? Nah, kalau signifikan, maka perlu dilakukan tindakan lebih lanjut, yaitu pemasangan ring atau yang kita sebut percutaneous coronary intervention atau PCI. Nah, berapa jumlah ringnya ya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ya, jadi sebenarnya untuk tindakan itu sendiri tujuan utamanya adalah untuk diagnostik ya. Untuk mengetahui apakah ada penyumbatan atau sejauh mana penyumbatan yang terjadi pada arteri koroner yang ada di jantung. Kemudian bila ditemukan penyumbatan bisa juga dilanjutkan dengan pemasangan ring tadi gitu ya dok. Nah, ini kira-kira indikasinya apa saja dok untuk dilakukan tindakan ini? Jadi indikasinya adalah melalui pertama adalah screening pasien. Screening pasien itu kita golongkan menjadi pasien yang risiko rendah atau low risk, pasien yang moderate risk, risiko sedang, dan pasien yang high risk. Kalau pasien datang ke kita, terus terindikasi oleh beberapa screening melalui istilahnya faktor risiko, apakah dia punya hipertensi, diabetes, merokok atau tidak, atau kolesterolnya tinggi atau tidak, atau dia ada family history. Family history itu artinya riwayat keluarga yang sakit jantung usia muda. Bapaknya terkena sakit jantung koroner usia kurang dari 40 tahun, ibunya terkena sakit jantung koroner usia kurang dari 50 tahun. Nah, itu namanya family history. Nah, kalau sudah kita screening dengan melalui faktor risiko, terus keluarnya bagaimana, kita sudah bisa menentukan nih, pasien ini masuk ke dalam low risk, atau moderate risk, atau high risk. Nah, kalau yang low risk atau moderate risk tentunya kita nggak langsung kateter, tentunya kita langsung
pemeriksaan lanjutannya berupa misalnya treadmill stress test, Ya. atau apabila terkendala karena mobilitas, pasien tidak bisa berlari atau mengalami osteoartritis ya di kaki, jadi dia tidak bisa melakukan suatu exercise secara berlari, maka kita bisa lakukan CT scan koroner. Scan koroner. Nah, apabila pasien itu terindikasi dengan risiko yang tinggi, maka kita bisa lakukan namanya kateterisasi jantung, Ya. atau istilahnya adalah coronary angiografi, Ya. atau biasa disebut CAG ya. CAG, Nah, ya. nanti kalau sudah kateterisasi atau coronary angiografi di cath lab ini, laboratorium kateterisasi, maka akan terlihat itu pasien itu memiliki stenosis atau penyempitan di pembuluh darah koroner ini yang signifikan, yaitu 70% atau lebih, atau yang non signifikan 70% atau kurang. Kalau 70% atau lebih signifikan, berarti tindakan selanjutnya adalah PCI atau percutaneous coronary intervention. Atau dipasang ring tadi. Ya, atau pasang ring. Ya. Baik, jadi indikasi utamanya adalah penyakit jantung koroner ya dok ya, Ya. di mana ada penyumbatan pada pembuluh darah yang mengarah ke jantung. Tapi ternyata tidak semua penyakit jantung koroner juga memerlukan tindakan kateterisasi jantung. Jadi mungkin pemirsa juga harus perhatikan, mungkin banyak juga pasien yang bertanya-tanya ya dok ya, dok ini saya katanya kena serangan jantung atau terkena penyakit jantung koroner, tapi kenapa kok tidak dilakukan kateterisasi? Mungkin juga banyak yang bertanya-tanya, atau mungkin juga bertanya, kenapa kok saudara saya ada yang dikateterisasi, kenapa saya tidak? Dan ternyata indikasinya berbeda-beda tergantung dari screening tadi ya, dok ya, apakah dia low risk, moderate risk, atau high risk begitu. Dan untuk selanjutnya nih dok, kira-kira tadi kan setelah dilakukan tindakan ini bisa dilakukan tindakan pemasangan ring gitu ya. Kira-kira yang berapa persen nih dok kalau yang dilanjutkan dengan pemasangan ring dok? Tergantung, kalau kita sudah screening ke cath lab, Ya. berarti dia sudah melewati screening yang cukup ketat lah bagi kami sebagai seorang kardiologis ya, atau baik yang mempunyai license untuk konsultan intervensi maupun kardiologis general, itu sudah bisa screening mana yang dia perlu dikirim untuk ke cath lab, mana yang cukup ke tindakan diagnostik yang non invasif seperti treadmill stress test, CT scan koroner. Nah, kalau sudah masuk ke coronary angiografi sini, berarti kemungkinan besar hampir ya 90% dia signifikan stenosis atau ada stenosis walaupun yang non signifikan. Yang normal hanya sedikit karena memang screening dari awal itu hanya untuk menyaring ya. Tapi tidak 100% pasti ada, tidak begitu. Jadi memang tidak semua dilakukan tindakan kateterisasi jantung, yang diusahakan memang benar-benar sesuai indikasi baru kita lakukan, dan bila ditemukan penyumbatan yang signifikan memang langsung dilakukan pemasangan ring atau PCI tadi dok ya. Jadi tidak perlu khawatir juga. Mungkin juga banyak pemirsa yang bertanya-tanya kapan dilakukan pemasangan ring, kapan tidak, itu tergantung dari berapa besar penyumbatannya ya dok ya. Baik dilakukan tindakan kateterisasi pun tidak semuanya dilakukan pasangan ring gitu ya dok. Ya, sesuai dengan setelah kita lihat nanti berapa signifikan atau tidak dari penyumbatan dari pembuluh darah tersebut gitu. Nah, untuk mungkin juga pemirsa ini masih banyak yang ketakutan gitu ya dok ya, setelah diindikasikan untuk dilakukan kateterisasi atau pemasangan ring, masih banyak yang keluarga pasien ini menunda atau mungkin menolak karena ketakutan. Mungkin dapat dijelaskan dok, kira-kira prosedurnya ini seperti apa sih dok? Apakah semenakutkan itu dok? Ya enggak. Jadi begini ya, secara global, secara umum, tindakan kateterisasi jantung dan pemasangan ring itu, pertama pasien itu sadar penuh. Jadi tidak dibius total ya. Jadi biusnya bius lokal saja. Nah, nanti akan disteril ya. Pertama kita akan lakukan melalui radialis dulu. Arteri radialis itu dari pembuluh darah tangan. Ya seperti kira-kira kayak dipasang infus gitu. Tapi di arteri. Setelah itu masuk sheath, kemudian masuk kateter. Kalau di sini ternyata ada kendala, misalnya dia ada pembuluh darahnya spasem atau menyempit ya, spontan karena mungkin pasiennya tegang, cemas, takut ya, itu dia akan menyempit sendiri. Atau karena memang dari awal dia kecil atau memang pembuluh darahnya berkelok-kelok, maka terpaksa kita pindah lewat jalur femoral atau pembuluh darah kaki. Tapi sama, anestesi atau biusnya bius lokal gitu. Masuk kateter sampai ke pembuluh darah koroner kita masukkan. Nah itu nanti kita lihat tuh dengan zat namanya kontras, kita lihat penyempitannya berapa persen di situ, kita ukur. Oh ternyata dia 70% lebih, maka kita segera lanjutkan dengan PCI atau pemasangan ring.
Tapi kalau ternyata penyempitannya atau stenosisnya kurang dari 70%, ya sudah kita stop, selesai. Kalau dari radialis kita ada band untuk mengencangkan itu karena kita tidak menjahit ya. Jadi setelah itu selesai, udah sorenya atau malamnya boleh pulang pastinya. Kalau memang nggak dipasang baik, ya, kondisinya ya. baik. Jadi ternyata ini tindakan yang bisa dibilang minimal invasif ya dok ya. Tidak sampai yang beda dengan pembedahan jantung ya dok. Biusnya pun juga hanya bius lokal, jadi relatif minimal invasif, relatif aman tentunya, dan juga ini juga pemirsa di rumah jangan khawatir ya, sehingga bila memang sudah diindikasikan untuk dilakukan tindakan ini memang harus segera dilakukan, biar ditunda bisa menjadi masalah ya dok ya. Baik. Dan mungkin juga pemirsa ini banyak yang ingin tahu untuk persiapannya dok, sebelum dilakukan tindakan ini biasanya apa saja persiapan yang dilakukan? Persiapan tentunya kita harus melakukan kondisi pemeriksaan fisik secara general. Apakah pasien ini memenuhi syarat atau tidak? Artinya pasien itu harus benar-benar dalam kondisi yang cukup baik. Dia tidak ada sesak, dia sudah bisa tidur dengan terlentang satu bantal misalnya. Tidak bisa pasien dengan kondisi yang sesak banget gitu terus dilakukan pemasangan, nggak boleh, karena dia akan membuat hasilnya itu kurang bagus ya. Jadi harus benar-benar persiapannya itu secara umum pasien harus dalam kondisi baik, bisa tidur terlentang ya. Kemudian dicek laborat, cek tanda vital. Kemudian kalau laboratnya ureum kreatinnya bagus misalnya di bawah 2 itu kita bisa teruskan untuk dilakukan kateterisasi jantung maupun PCI. Tapi apabila ada kondisi khusus misalnya kreatinnya kok agak tinggi, karena saat kontras itu sendiri kalau untuk kreatinin tinggi kurang terlalu bagus. Jadi harus penuh pertimbangan apakah ini harus dilakukan atau memang masih bisa ditunda untuk memperbaiki kondisi kreatinin yang tinggi. Jadi pastinya sebelum dilakukan tindakan kita pastikan dulu pasien dalam kondisi stabil ya, dan memang sudah siap untuk dilakukan tindakan. Pasti kita persiapkan dulu, kita stabilkan dulu, begitu ya dok ya. Kemudian nih dok, meskipun tadi dikatakan bahwa tindakan ini minimal invasif gitu ya dok ya, tapi pasti juga bisa jadi ada efek samping yang muncul gitu. Ini kira-kira apa kemungkinan efek samping yang bisa muncul dok? Pada prinsipnya semua tindakan medis di situ akan mengandung namanya kemungkinan risiko. Pasti itu ya. Mulai dari hal yang paling sederhana, pemasangan infus contohnya. Kemungkinan risikonya apa? Kemungkinan risikonya hematom atau bengkak atau memar ya. Nah, sama karena dia kateterisasi jantung itu dia dari arteri radialis atau arteri femoralis dan dia menggunakan needle puncture untuk memasukkan seatnya itu, berarti dia ada kemungkinan risiko di situ. Yang paling ringan adalah mungkin hematom. Nah, kalau dia yang lainnya kemungkinan, tapi itu sangat jarang sekali ya. Relatif tindakan kateterisasi jantung itu adalah relatif aman sebagian besar. Jadi jarang sekali terjadi komplikasi atau kemungkinan risiko yang sangat besar gitu. Jadi 99% insya Allah dia aman. Jadi efek sampingnya bisa dibilang cukup minimal ya dok ya, cukup minimal. Insya Allah bila dilakukan tentu saja dengan tenaga yang profesional, tindakan ini bisa dibilang relatif aman gitu. Kemudian mungkin juga masih banyak pemirsa di rumah ini yang keluarganya atau mungkin pasien-pasien yang masih sering menunda ya dok ya, ketika diindikasikan untuk dilakukan tindakan kateterisasi jantung masih sering menunda atau bahkan menolak. Lah ini kira-kira bahayanya apa dok? Bila mana sudah diindikasikan tetapi tidak dilakukan, ini bahayanya apa dok? Nah, jadi kalau yang namanya penyakit jantung koroner itu adalah pembunuh nomor 1 di dunia. Jadi bukan di rumah sakit saja, tapi di dunia. Artinya apa? Kalau dia memang sudah terindikasi ada penyakit jantung koroner dan dia sudah harus dilakukan tindakan sesegera mungkin, artinya itu dia memang harus segera melakukan. Karena kalau tidak, dia akan istilahnya life threatening atau mengancam nyawa. Artinya dia berarti ada stenosis yang signifikan di situ. Suatu saat dia rupture plaque, malah terjadi namanya acute coronary syndrome atau serangan jantung koroner. Dan itu untuk kemungkinan mortalitasnya, morbiditasnya sangat tinggi. Yang namanya acute coronary syndrome. Jadi sebelum acute coronary syndrome, maka kita harus lakukan angiografi koroner dan PCI kalau memang ada stenosis yang signifikan. Tapi kalau dia memang menunda-nunda ya itu nanti takutnya kita akan terjadi suatu event namanya acute coronary syndrome. Nah itu kondisi akut begitu dia life threatening, udah berada dalam kondisi mengancam nyawa. Jadi memang
kondisi serangan jantung atau penyakit jantung koroner kadang-kadang memang kita berkejar-kejaran dengan waktu ya dok ya. Terlambat sedikit saja bisa jadi hasilnya lebih buruk. Jadi bila disarankan memang lebih baik langsung dilakukan bila kondisi pasien stabil tentunya ya. Jangan sampai ditunda karena bisa jadi ketika ditunda komplikasinya sangat berat bahkan bisa sampai mengancam nyawa gitu ya dok. Baik, mungkin kalau untuk tindakan ini apakah ada alternatif lain mungkin dok? Ya, alternatif lainnya adalah apabila dia low risk atau moderate risk, kita bisa lakukan CT scan koroner. Scan koroner tadi yang tanpa invasif ya. Jadi artinya itu alternatif. Nah, hanya satu itu alternatifnya. Atau kalau dia memang benar-benar low risk, kita bisa lakukan treatment stress test. Kan prinsipnya angiografi koroner itu untuk mengetahui apakah ada sih penyempitan atau yang menyebabkan arteri koroner itu tidak mengalir dengan lancar. Nah, itu mulai dari yang paling sederhana treatment stress test, CT scan koroner atau MRI kalau ada, kemudian angiografi koroner atau kateterisasi. Jadi memang alternatifnya adalah dengan radiologi yaitu CT scan ataupun treadmill stress test tadi. Jadi pasiennya kita suruh untuk treadmill gitu dok. Kemudian kita periksa irama dari jantungnya. Tapi tentunya ini hanya bisa dilakukan ketika kondisi low risk tadi ya dok ya. Kalau high risk tidak disarankan. Tidak disarankan. Tetap kalau high risk yang utama adalah kateterisasi jantung begitu. Kemudian ini kan juga sering sekali kasus penyakit jantung koroner atau serangan jantung ini kita jumpai di IGD. Sering sekali pengalaman sebagai dokter menjumpai kasus serangan jantung di IGD. Apakah ada pesan khusus dok kepada rekan-rekan sejawat dokter umum yang mungkin jaga di IGD ketika mendapatkan atau menangani pasien dengan serangan jantung pertama kali ini, kira-kira harus apa yang dilakukan dok? Jadi yang namanya serangan jantung koroner atau istilah medisnya adalah acute coronary syndrome, terbagi 3 ya. STEMI, NSTEMI, dan unstable angina pectoris. Tiga-tiganya itu life threatening. Dan tiga-tiganya harus memerlukan penanganan yang segera. Karena dia life threatening, mengancam nyawa. Jadi tidak boleh delay. Nah, dalam guideline, apabila ada pasien STEMI begitu, dalam 10 menit, seorang dokter yang jaga UGD harus bisa menentukan ini STEMI atau bukan. Nah, setelah itu decision itu, oh kalau dia STEMI harus lakukan primary PCI atau pemasangan ring jantung segera. Karena apa? Karena ada yang menyumbat total di pembuluh koronernya. Biasanya ada beberapa pasien atau sebagian besar pasien yang mengalami acute coronary syndrome kan mengalami kematian mendadak di rumah atau di perjalanan. Jadi sebelum sampai rumah sakit dia sudah mengalami kematian mendadak. Karena apa? Karena ada pembuluh darah koroner yang tersumbat. Berarti di situ ada otot jantung yang tidak mendapatkan suplai dengan baik. Kalau tidak mendapatkan suplai dengan baik, artinya otot itu akan mengalami namanya iskemia dan infark. Nah, makanya dalam istilah kardiologi atau ilmu jantung dan pembuluh darah, time is muscle. Artinya semakin cepat kita mengalirkan pembuluh arteri koroner tersebut, dia akan semakin hasilnya bagus. Karena untuk revaskularisasi. Tapi semakin delay, berarti akan semakin banyak otot jantung yang mengalami kematian. Nah, itu akan mempengaruhi performa. Apabila sudah mengalami kematian, maka performa jantung itu akan menurun, sehingga pompanya akan menurun, dan itu juga akan meningkatkan morbiditas. Ini pasien itu akan jatuh ke dalam kondisi heart failure atau gagal jantung. Jadi artinya dalam 10 menit seorang dokter jaga UGD atau yang di rumah sakit ya, kalau ada pasien dengan terindikasi misalnya keluar nyeri dada, dia harus bisa menentukan, oh ini serangan jantung atau bukan. Yang paling mudah tentu dengan pemeriksaan rekam jantung di IGD ya. Jadi kita harus cepat dalam mendiagnosis, cepat dalam decision tadi yang menentukan terapi yang tepat sehingga memang tindakan jantung yang memerlukan penanganan segera ini bisa terselamatkan. Begitu. Dan jadi menarik sekali ya pembicaraan kita mengenai tindakan kateterisasi jantung ini. Mungkin terakhir dok, apakah ada pesan-pesan kepada pemirsa di rumah bagaimana untuk menjaga kesehatan jantung sehingga jangan sampai ketemu yang namanya ruang kateterisasi jantung ini dok? Ya, dalam istilah di kardiologi atau ilmu penyakit jantung dan pembuluh darah itu yang dinamakan ada 2 pencegahan, yaitu primary prevention dan secondary prevention. Apa itu primary prevention? Adalah pencegahan apabila pasien itu belum pernah terkena indikasi atau terkena sakit jantung. Itu namanya primary prevention. Berarti dia hanya mempunyai faktor risiko. Contoh, dia merokok. Berarti dia harus stop merokoknya. Tidak boleh mengurangi. Karena efek dari mengurangi dan
stop itu lain. Ya, jadi artinya kalau dia merokok, dia harus benar-benar stop. Tidak ada istilah mengurangi. Ya. Yang kedua, kalau dia punya hipertensi, berarti harus jaga tekanan darah itu selalu di bawah 140/90. Bagaimana cara menjaganya? Dengan cara meminum obat secara teratur dan kontrol ke dokter tentunya tiap bulan sekali ya. Yang ketiga, apabila pasien itu mempunyai diabetes mellitus, berarti harus kontrol HbA1c namanya kurang dari 6,5%. Ya. Nah, setiap bulan tentunya dia harus kontrol dan meminum obat setiap hari. Apabila pasien itu mempunyai faktor risiko dislipidemia atau kolesterol yang tinggi, berarti harus dia turunkan kolesterol LDL itu di bawah 55 mg per desiliter. Artinya itu sesuai guideline-nya. Nah, apabila dia terindikasi mempunyai risiko family history, berarti dia harus rajin untuk medical check up minimal 2 atau 3 tahun sekali. Karena meskipun tanpa keluhan. Meskipun tanpa keluhan, karena dia sudah mempunyai riwayat keluarga yang terkena sakit jantung usia muda. Itu namanya primary prevention. Nah, secondary prevention itu apa? Adalah pencegahan penyakit jantung apabila dia sudah pernah terkena sakit jantung. Caranya bagaimana? Ya, kalau dia sudah mengalami sakit jantung, apabila dia sudah pernah PCI atau pasang ring, maka dia tidak boleh menghentikan obat setelah PCI. Contoh, pasien sudah PCI, kadang sudah mulai enak nih. Nah, dia akan sudah enak terus dia berhenti minum obatnya, ya. Terus malah kadang pergi ke yang lain ya, maksudnya bukan ke medis ya. Artinya itu malah membuat dia akan jatuh ke kondisi di mana serangan berulang dan dia akan kembali kepada kita dan itu akan menambah morbiditas bagi pasiennya itu. Jadi artinya apa? Kalau dia sudah mempunyai riwayat sakit jantung, apalagi dia sudah pernah PCI, maka harus dijaga benar-benar. Minimal obat yang pengencer darah itu harus diminum setiap hari seumur hidup ya. Tidak boleh lupa, apalagi sengaja untuk diberhentikan sendiri. Gitu. Dan yang pasti obat tadi juga aman untuk dikonsumsi seumur hidup. Kemudian untuk yang lain selain primary prevention, secondary prevention ya kita hindari kehidupan yang terlalu banyak bermalas-malasan. Contohnya kita harus mulai beraktivitas exercise atau aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Jalan cepat, bersepeda statis, berenang atau apapun. Pokoknya 30 menit sehari minimal 5 hari dalam seminggu. Dari Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu mungkin agak santai gitu. Jadi untuk primary prevention atau secondary prevention, pasien itu juga atau masyarakat pada umumnya harus melakukan suatu aktivitas fisik. Ya. Kemudian yang pola hidup sehat lagi yang lain adalah konsumsi mungkin makanan sehat ya. Hindari asam lemak jenuh, contoh gorengan dan santan mungkin agak diturunkan, dikurangi, karbohidrat juga diturunkan dan konsumsi gula juga diturunkan. Jangan terlalu berlebihan artinya. Untuk mengurangi faktor risiko yang tadi. Baik, ternyata menarik sekali pemirsa, penyakit jantung ini ternyata juga bisa diturunkan ya Dok ya. Jadi harus lebih hati-hati pemirsa yang punya keturunan atau riwayat keluarga dengan sakit jantung. Pada usia muda. Nah, bagi usia muda tapi pada riwayat jantung tetap harus berhati-hati. Sekarang ini penyakit jantung tidak hanya terjadi pada usia tua ya Dok ya. Kalau dulu kan kita mikirnya wah masih muda nih, masih aman. Ternyata kondisinya sekarang bergeser ke yang usia muda. Usia muda juga sudah banyak sekali yang terkena penyakit jantung, mungkin karena faktor keturunan ditambah juga dengan faktor lifestyle tadi. Yang memang harus juga, apalagi bila sudah ada riwayat sakit jantung, riwayat pemasangan ring, sudah pernah dipasang ring pun juga ada risiko untuk serangan ulang ya Dok. Jadi tentunya tetap harus memperhatikan upaya-upaya pencegahan supaya tidak terjadi serangan ulang tadi. Ya baik pemirsa sekalian, pembicaraan kita hari ini sangat menarik ya. Kita di Laboratorium Kateterisasi Jantung Rumah Sakit Islam Sultan Agung, bahwa tindakan kateterisasi jantung tadi memang tujuannya adalah untuk diagnostik, untuk mengetahui apakah ada penyumbatan pada pembuluh darah koroner dan sejauh mana atau separah mana penyumbatan ini terjadi. Dan tentunya bila didapatkan penyumbatan yang signifikan, biasanya akan langsung dilakukan tindakan berupa primary PCI atau pemasangan ring. Dan memang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Adit ya, tindakan ini bisa dibilang adalah tindakan yang minimal invasif, tindakan yang cenderung memiliki efek samping yang relatif minimal, dan tentunya juga sebelum dilakukan tindakan pasien akan kita stabilkan dulu. Jadi pada pemirsa di rumah jangan khawatir bila sudah dilakukan pemeriksaan atau screening dan memang diindikasikan untuk dilakukan tindakan kateterisasi jantung, jangan menunggu-nunggu dulu, jangan ditunda dulu, harus segera dilakukan tindakan, karena dengan dilakukan tindakan yang cepat kemudian dilakukan penanganan dengan tepat,
ini bisa memperbaiki penyakit serangan jantung dan bahkan outcome-nya ini bisa tentunya menjadi lebih baik. Dan juga jangan lupa upaya pencegahan baik itu primary ataupun secondary prevention ya, supaya bisa mencegah kita untuk terkena serangan jantung. Baik Dr. Adit, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas bincang-bincangnya, tentu saja sangat bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk masyarakat sekalian. Sekali lagi terima kasih dok. Ya, dan untuk pemirsa di rumah, jangan lupa untuk saksikan terus acara kita Rehat Ruang Sehat di channel YouTube RSI Sultan Agung dan juga di channel Hospital TV Sultan Agung. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga nyalakan tombol notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video kita yang menarik yang lain pastinya ya. Saya Dr. Panji beserta dengan semua kru yang bertugas mengucapkan pamit undur diri. Wassalamualaikum.